wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rizal Rabani dengan akhiran NIM 3800. Yang pertama yang saya hormati Ibu Alia selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bisnis. Di sini saya akan menyampaikan laporan perhitungan harga pokok produksi rengginan Ibu Aminah. Latar belakang industri makanan tradisional termasuk rengginan terus berkembang karena masih diminati masyarakat. Setiap usaha perlu menghitung biaya produksi secara tepat agar dapat menentukan harga jual yang sesuai. Harga produk produksi atau HPP terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, bahan penolong, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, usaha rengginan Ibu Aminah memproduksi produk secara terus-menerus, sehingga menggunakan proses metode harga pokok proses atau proses costing. Perhitungan HPP yang tepat membantu perusahaan mengetahui biaya produksi, menentukan harga jual, serta memperoleh laba yang optimal. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu metode apa yang digunakan dalam menghitung HPP pada usaha rengginan. Bagaimana proses perhitungan HPP berdasarkan biaya yang terjadi selama produksi. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui metode perhitungan HPP yang digunakan. Yang kedua, menganalisis biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dalam menentukan HPP. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, akuntansi biaya. Proses pencatatan dan pengendalian biaya yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, harga pokok produksi. HPP ini terdiri dari yang pertama, biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, metode yang digunakan yaitu yang pertama full costing, kedua variable costing, yang ketiga proses costing. Ini selanjutnya hasil observasi. Yang pertama, data usaha. Nama usaha ini yaitu usaha rengginan Ibu Aminah. Lokasinya berada di Desa Pagang, Jepara. Jenis usaha ini yaitu industri rumah tangga, produk rengginan. Periode observasi 8-10 Juni 2026. Tahapan produksi yaitu yang pertama pembelian bahan baku, yang kedua pencucian dan perendaman, ketiga pengukusan, yang keempat pencampuran bumbu, yang kelima pencetakan, keenam penjemuran, dan terakhir pengemasan. Transaksi biaya produksi ini transaksinya yaitu yang pada periode tanggal 8 membeli beras ketan sebesar 6 kilo seharga per kilonya 22.000, membeli garam, membeli bawang putih, membeli terasi, membeli masako, membeli pencetak perasa, membeli gas LPG, membeli plastik kemasan, membeli label produk. Dan periode pada tanggal 10 yaitu membayar jasa pembuat. Produk selesai diproses sebanyak 6 kilo dan menjual 6 kilo rengginan. Per kilonya harganya 50.000. Selanjutnya, pengumpulan biaya produksi. Biaya produksi yang pertama, biaya bahan baku sebesar 132.000, itu keseluruhan. Yang kedua, biaya bahan penolong 64.000, biaya tenaga kerja sebesar 50.000, dan biaya overhead sebesar 47.000. Jadi total biaya produksinya yaitu 293.000. Biaya overhead terdiri atas gas LPG, plastik kemasan, label produk. Ini seluruh biaya tersebut dihitung menggunakan metode full costing. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama, data produksi. Ini dikelompokkan menjadi dua. Produksi jadi sebesar 6 kilo, produk dalam proses sebesar 0 kilo karena sudah jadi. Rumus HPP sama dengan total biaya produksi dibagi total produksi, yaitu sama dengan 293.000 dibagi 6 sama dengan 48.833 per kilo. Artinya setiap 1 kilo rengginan membutuhkan biaya produksi sebesar 48.833 rupiah. Ini laba kotornya. Yang pertama, pendapatannya 6 kilo dikali 60.000 sama dengan 360.000. Harga pokok produksi 293.000. Yang kedua, laba kotor 360.000
kurangi 293.000, yaitu sebesar 67.000. Usaha memperoleh keuntungan karena harga jual lebih tinggi daripada biaya produksi. Jadi kesimpulannya yaitu usaha rengginang Ibu Aminah menggunakan metode harga pokok proses atau proses costing. Dengan pendekatan full costing, total biaya produksi selama periode observasi sebesar 293.000, harga pokok produksi yang diperoleh sebesar Rp48.833 per kilo, penjualan sebesar 360.000 menghasilkan laba kotor sebesar 67.000 keseluruhan. Dan terakhir, perhitungan HPP membantu pelaku usaha menentukan harga jual yang tepat dan mengendalikan biaya produksi. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil observasi dan perhitungan harga pokok produksi atau HPP, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, melakukan pencatatan biaya produksi secara lebih rinci dan teratur, sehingga seluruh pengeluaran seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead dapat dihitung dengan akurat. Selanjutnya, mengendalikan penggunaan bahan baku dan bahan penolong agar tidak terjadi pemborosan, sehingga biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk. Selanjutnya, menentukan harga jual berdasarkan perhitungan HPP, sehingga usaha tetap memperoleh keuntungan yang wajar dan mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk dan kemasan, misalnya dengan menggunakan kemasan yang lebih menarik, higienis, dan mencantumkan informasi produk agar meningkatkan kepercayaan konsumen, agar konsumen dapat membeli terus-menerus. Yang terakhir, memperluas pemasaran tidak hanya melalui penjualan langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Sekian dari saya, Nafal Rabbani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.